Sejumlah pihak menilai tagar kabur aja dulu yang viral media sosial menjadi cermin keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Pertanyaannya, apakah tren kabur aja dulu merupakan peluang atau jebakan? Kita bahas pada sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Menteri Abdul Kadir Karding, selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga sudah bergabung Mas Rian Suryadi selaku warga negara Indonesia yang tengah bekerja di South Burnbury, Western Australia. Selamat sore waktu Jakarta, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Mas Rian dan juga Pak Menteri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Baik, alhamdulillah. sudah meluangkan waktu Mas Karding dengan CNN Indonesia di tengah kesibukan. Sedianya kami harapkan hadir di studio, Mas Karding, tapi dengan kesibukan Anda kita Zoom saja. Ke Anda dulu, saya mau tahu dulu seberapa Anda memotret pekerja kita di luar negeri ini, datanya bagaimana trennya hingga Februari ini, Pak Menteri? Em, kalau kalau data ya, data pekerja migran kita itu aslinya yang terdaftar di Cisco P2MI itu ada sekitar 5,4 juta. Itu yang berangkat secara legal prosedural. Oke. Kalau yang unprosedural selama ini tuh menurut survei Bank Dunia itu di tahun 2017, artinya 8 tahun yang lalu itu 4,3 juta. Jadi memang sebenarnya pekerja kita itu yang prosedural maupun prosedural cukup banyak di luar negeri. Itu yang pertama. Untuk kalau yang sekarang pemberangkatan terbanyak, saya harus baca data ini. Oke. Untuk tahun 2024 ya, itu 2024 kemarin itu Hong Kong saja 98.932. Kemudian Taiwan 84.246. Kemudian Malaysia 50.681. Jadi Hong Kong dan Taiwan itu menyumbang sekitar 60%. Oke. Dan ini belum termasuk Uni Emirat Arab, belum termasuk Singapura, belum termasuk Arab sendiri. Oke. Arab ini memang di kita sekarang ini sedang kita di moratorium sejak 2012, penghentian. Tapi informasi yang saya peroleh dari Musanet atau BUMN pekerjanya di sana itu sekitar kita punya 183.000 totalnya di Arab. Jadi itu kondisinya. Oke. Terkait dengan tagar yang sekarang ini, saya belum melihat pergerakan signifikan yang berangkat ke luar negeri karena tagar ini. Tapi kalau kita simak statement yang sudah dikeluarkan oleh Dubes Jepang, di Jepang sendiri mereka dengan tangan terbuka menerima pekerja asing termasuk Indonesia. Ini langkah dari kementerian Anda seperti apa dengan harapan dari Jepang ini? Jadi gini, sekarang saya sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara dalam konteks membuka lapangan kerja baru. Satu dengan Arab Saudi mau kita buka ulang. Di sana potensinya per tahun ada 300 sampai 400 ribu. Di Jepang itu potensinya 200-an ribu. Kemudian di Korea, belum lagi di Eropa. Tapi saya ingin, Mas Ranov, ini saya ingin cerita sedikit ya. Sebenarnya tahun kemarin kita punya job order. Job order itu permintaan pekerjaan 1,3 juta. Tetapi yang bisa kita kirim hanya 297 ribu. Artinya masih ada 1 juta lebih yang tidak terisi. Nah, menurut saya kalau ini kita maksimumkan, maka itu akan sangat membantu mengurangi pengangguran dalam negeri, kemudian juga memperbanyak remitansi atau devisa masuk ke negara. Nah, jadi ada 1 juta lebih lowongan pekerjaan dengan berbagai macam jabatan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya tagarnya jangan tagar kabur. Kabur itu apa ya? Namanya kabur itu apapun alasannya ya, itu konotasinya kurang bagus. Menurut saya ya udah kerja aja dulu di luar negeri. Ya, kalau kerja ke luar negeri, you dapat penghasilan banyak, kemungkinan kehidupannya jauh lebih bagus,
you bisa ngirim uang ke keluarga, itu akan membantu keluarga dan devisa. Lalu kita juga mendapatkan transfer of knowledge, transfer of skill, bisa jadi duta-duta bagi bangsa kita di luar negeri. Nah, itu kalau kita pakai diksi kerja aja dulu di luar negeri, kan enak. Baik. Nah, artinya kebutuhan untuk bekerja, kebutuhan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat di Jakarta juga bisa teratasi gitulah. Oke, tone Saya positifnya. paham ya, tone positif. Saya paham bahwa kegelisahan kabur ini bagian dari kegelisahan, Oke. bagian dari aspirasi, bagian dari protes terhadap keadaan. Tapi kan salah juga kalau kita hanya kepada Presiden Prabowo, ini kan akumulasi sebenarnya. Oke. Dan kita juga sebagai warga negara, apalagi sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah dalam negeri? Ayo kita bareng-bareng Oke. mendukung pemerintahan. Nah, Baik. kami sendiri siap membantu memfasilitasi kalau mau bekerja ke luar negeri. Kita latih bahasanya, kita latih skillnya, kita latih, kita beri informasi soal dokumen yang dibutuhkan, kita beri informasi soal negara, tujuan itu seperti apa, dan seterusnya. Baik, ini kan kalau kita cermati pengalaman sebelumnya ada sejumlah TKI kita ya Pak Menteri, terutama bagi low skill workers ini mendapatkan pengalaman buruk, banyak kasus di Myanmar, TKI disekap, dijadikan scammers, ini bagaimana langkah Anda untuk melindungi mereka? Jadi gini, semua yang mengalami masalah di luar negeri, rata-rata yang berangkat secara ilegal atau unprocedural. Rata-rata yang low skill. Jadi obatnya itu satu, jangan berangkat secara unprocedural. 90% lebih, hampir tidak ada yang prosedural yang mengalami masalah, hampir. Kenapa? Karena orang yang berangkat unprocedural kita tidak tahu dia bekerja di mana, kita tidak tahu dia bekerja apa, kita tidak tahu kontraknya seperti apa, perlindungannya seperti apa, datanya nggak kita punya. Jadi kalau dia terdaftar, insya Allah aman. Nah, kasus Myanmar, Kamboja, jadi operator judi online dan juga scamming gitu, itu sebenarnya gini. Kami, negara Indonesia, tidak punya kerjasama penempatan dengan Kamboja, Myanmar, bahkan Thailand. Satu, teman-teman itu berangkat ke sana, itu pakai visa, bukan visa kerja, visa turis. Jadi kami ini tidak tahu mereka berangkat ke sana. Biasanya kami dapat tahu kalau mereka kena kejadian apa, lalu viral, lalu kita harus ikut membantu mereka. Tapi semua yang berangkat ke sana itu unprocedural. Karena yang disebut bekerja di luar negeri adalah semua orang yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan. Paling tidak, satu harus ada visa kerja, harus ada perjanjian kontrak yang sudah jelas, harus ada sertifikasi, harus ada paspor. Jadi kalau ini ada semua lalu daftar lewat kita berangkat pasti aman, banyak amannya. Kalau tuh ada yang kena masalah bisa kita track ke siapa yang menyalurkan dia bekerja di mana, bisa kita track dengan mudah dan bisa kita bantu. Itu ada kerjasamanya dengan pihak negara tujuan tidak, Pak Menteri, sehingga unprocedural bisa lolos saja ke negara yang bersangkutan? Jadi kasus di Arab memang calok-calok di kita ini atau sindikasi di kita ini kerjasama dengan kelompok atau oknum-oknum tertentu di Arab dikonversi visanya. Jadi visa kerja dari sini visa ziarah atau visa umroh dikonversi visanya. Nah kalau di Kamboja mereka visanya turis sampai di sana dijadikan visa kerja oleh Kambojanya. Nah ini kita sedang mencoba cari jalan, bisa nggak kita nego dengan Kamboja, terutama yang bekerja bukan judi online sama scamming itu, ya kita buka sekalian lapangan kerja dengan mereka, kontrak kerja. Kalau sekarang nggak ada perjanjian sama sekali dengan mereka, bilateral kita nggak ada. Baik, kita juga mau dengarkan sharing dari pekerja kita yang berada di Australia, Pak Menteri. Ada Rian Suryadi yang tengah bekerja di Australia. Mungkin Anda harus komentarin dulu
Mas Rian, dengan tadi Pak Menteri mengatakan kabur aja dulu, nampaknya trennya tidak positif, lebih baik kerja aja dulu di luar negeri. Nah, sepakat dengan ini atau justru Anda masih ingin tren kabur aja dulu masih menjadi highlight di Indonesia dan juga di luar negeri, Mas Rian? Bisa di-unmute suaranya? Mohon maaf. Oke, sudah kedengaran Mas? Boleh, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu nih, terima kasih banyak buat kesempatannya, sama mau mengucapkan halo buat Bapak Abdul Qadir Kajing selaku Bapak Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Imigran ya. Sebenarnya saya sangat setuju sama pendapat Bapak yang mengenai tagar kabur aja dulu tuh yang konotasinya agak kurang bagus saja lah. Untuk tagar yang kerja di luar negeri aja dulu sebenarnya itu sangat sepakat karena tidak semua pekerja, apalagi secara pribadi saya sendiri, itu tidak semua ingin berkarir selamanya untuk di luar. Karena balik lagi ke tujuan masing-masing. Tujuan saya sebenarnya untuk bekerja di luar itu adalah untuk selain untuk mencari peluang untuk saving, juga untuk sebenarnya gimana sih culture kerja di luar itu seperti apa sih. Nah, dari situlah saya mulai mencari-cari informasi. Benar juga tadi kata Bapak mengenai jangan kerja di luar dengan prosedur yang nggak legal. Karena dari situ saya beranjak untuk mencari berbagai informasi melalui riset, banyak baca. Ternyata saya ketemulah dengan salah satu program yang sedang saya jalani pada saat ini, yaitu adalah Working Holiday Visa Australia. Ya. Oke, kemudian? Ya. Jadi sebenarnya alasan yang melatar belakang kenapa ingin kerja ke Australia ini karena berdasarkan hasil riset Pak ya. Itu secara pendapatan atau UMP itu sangat jauh berbeda ya. Mungkin karena currency yang berbeda juga. Itu salah satu faktor yang melatar belakangi karena adanya keinginan untuk mencapai titik finansial yang stabil. Seperti itu sih sebenarnya. Dan untuk keinginan kedepannya pasti semua pekerja di luar negeri pengen balik sebenarnya Pak. Hanya mungkin pada saat balik nanti itu kan suasana lingkungan pekerjaan kan pasti bakalan berubah. Apalagi melihat sekarang persyaratan-persyaratan dalam melamar pekerjaan di Indonesia pun itu sudah sangat, maaf ya Pak, saya bisa kategorikan itu udah diskriminasi. Karena sudah ada batasan umur yang pertama. Yang kedua itu adanya kriteria fisik yang menampilkan tinggi badan, berat badan ideal. Sementara kan tidak semua pekerjaan yang akan kita lamar itu relevan dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Semisal tinggi badan dan lain-lain. Seperti itu sih Pak. Lebih ke tantangan di dalam negeri aja untuk memperbanyak lapangan pekerjaan, tidak dengan mempersulit secara persyaratan atau adanya diskriminasi mengenai persyaratan tersebut Pak. Baik. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mungkin bisa direspon Pak Menteri dengan saran tadi dari Rian dengan persyaratan yang cukup sulit nampaknya di tanah air, itu bagaimana pemerintah sebenarnya? Ya, kalau saya tidak mau ikut-ikutan ngomong soal persyaratan pekerjaan karena itu urusannya Menteri Tenaga Kerja. Kalau terkait dengan yang mau berangkat ke luar negeri, saya pastikan di zaman kementerian saya ini pelayanannya kita akan perpendek, tidak ribet, mudah, dan memang sekarang PR-nya salah satunya adalah bagaimana kita memberitahu ke masyarakat secara luas sehingga PMI ini mulai dikenal, baik cara-cara berangkatnya maupun apa-apa yang harus kita lakukan. Ini memang masih PR kami karena surveinya itu mengatakan bahwa yang mengerti, yang aware soal pekerja migran ini baru 40%. Jadi ini memang PR kita, tetapi saya pastikan pelayanan akan saya perbaiki, tidak ribet, tidak panjang, dan tidak ada pungutan. Sehingga siapapun warga kita yang mau berangkat, kita akan support ke luar negeri, termasuk ekosistem pelatihan akan kita perbaiki, kita bangun dengan baik, dan juga ekosistem perusahaan penempatan K3MI juga akan kita perbaiki. Baik, Mas Rian. Jadi sehingga orang yang mau berangkat ke luar negeri, kita
bisa berangkat dengan baik, dapat informasi yang baik, tidak banyak tipuan, tidak banyak percaloan. Itu yang kita lakukan sekarang, kita benahi sekarang. Oke, ada pembenahan begitu ya Pak Menteri ya. Mas Rian, kalau Anda ikut Harus. program, tapi kalau teman-teman diaspora lainnya apakah mendapatkan kesulitan, belum mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah dalam perlindungan migran atau bagaimana sejauh ini yang Anda dengarkan di sana, di Australia? Oke, baik. Kalau terkait diaspora yang ada di Australia, saya rasa semuanya sudah di tahap yang settle ya. Artinya secara perlindungan pun di sini kami dipantau kami sering melakukan kegiatan rutin bersama dengan konjen yang ada di Australia atau di Perth, khususnya di KJRI Perth. Jadi untuk diaspora saya rasa sudah sangat settle ya dengan adanya kantor perwakilan Indonesia kita di Perth ini. Tapi bisa dipastikan ya, mereka yang unprocedural, tidak punya dokumen yang legal, itu tidak ada sama sekali di Australia ya, Rian? Oke, baik. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih Pak. Ini kan mengenai pemberangkatan kerja ke luar negeri. Sekarang tuh lagi banyak-banyaknya tuh lagi bisa dibilang lagi marak-maraknya travel yang ingin memberangkatkan para pekerja dari Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Australia. Nah, ini tuh menjadi sebenarnya menjadi sangat fatal ya sebenarnya, karena para travel ini menawarkan untuk berangkat dengan visa turis sebenarnya, kemudian melakukan seminar dan ya seperti itulah, seperti layaknya sebuah travel yang lagi menawarkan visa kepada warga Indonesia, kemudian yang di-highlight adalah kalian bisa kerja ke Australia, tapi secara prosedural itu sebenarnya melanggar baik secara hukum yang ada, karena dia tuh menggunakan visa turis Pak sebenarnya. Kemudian dibantu untuk bridging. Nah, apa nih langkah Bapak sebenarnya? Maaf nih untuk nanya Pak ya, maaf Bang. Jadi apa nih langkah Bapak untuk mengawasi para travel-travel yang menjanjikan pekerjaan kepada warga-warga Indonesia? Itu kan sebenarnya bukan ranahnya travel Pak ya, sebenarnya untuk memberangkatkan untuk bekerja. Iya. Itu sih Pak, lebih ke hot issue sekarang. Ya, langsung dijawab Mas Karding. Ya, pertama tentu kita akan berkoordinasi dengan lembaga atau pemerintah yang mengurusi soal travel, agar kalau ketahuan harus ada sanksi. Yang kedua, kita akan bicara dengan imigrasi ya, bahwa ke depan itu begini, kita akan ada kode khusus, bukan paspor khusus ya, jangan salah paham. Kode khusus bagi pekerja migran yang tahu hanya imigrasi sama kami. Jadi ketika dia kelihatan tidak ada kode itu, berarti dia berangkat ke sana. Kita harus cek ke depannya, dia akan balik enggak setelah dia jadi turis itu. Nah, kita juga harus lobby dengan ambasadornya Australia supaya jangan sampai memberi ruang untuk konversi dari visa turis ke visa kerja. Karena itu terjadi di Arab. Nah, ini harus kita lakukan diplomasi dengan mereka. Baik, tidak hanya di Arab Saudi tapi juga di Australia begitu ya. Tapi saya terima kasih ya masukannya Adik Rian ya, bahwa ada fenomena-fenomena itu akan menjadi catatan kami dan akan menjadi perhatian kami ke depan. Oke, terakhir sebagai closing statement juga bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri, Pak Menteri, ini bagaimana untuk memastikan melihat websitenya di mana, informasinya di mana yang benar-benar legal? Jadi gini, jadi yang pertama, kalau mau berangkat ke luar negeri, pastikan Anda dapat informasi yang banyak tentang berangkat ke luar negeri dengan cara prosedural. Itu bisa diketahui dari website kita, dari online kita, dari kantor BP3MI di 23 wilayah dan seluruh kantor naker atau tenaga kerja di daerah-daerah masing-masing, itu bisa diketahui dari situ. Yang kedua, Anda berangkat harus siap secara fisik, mental harus siap. Siap skill, siap mental, punya pengetahuan tentang negara tujuan,
dan siap dokumen visa kerja, kontrak kerja, sertifikasi dan sebagainya itu harus siap. Kalau nggak bisa berbahaya. Oke. Itu akan menjadi bahaya. Baik, semoga ini bisa didengarkan oleh pemirsa di rumah yang penasaran dan juga tertarik nampaknya punya skill yang mumpuni untuk bisa bekerja di luar negeri. Dan setelah dialog ini kita akan tentunya menerasikan tidak hashtag kabur aja dulu, tapi kerja aja dulu di luar negeri, begitu ya, sepakat ya Pak Menteri ya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Cocok. Untuk waktunya di Newsroom ada Rian Suryadi WNI di Australia dan juga Abdul Qadir Kading, Pak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya, grup punk rock Sukatani menggelar konser di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tanpa menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.